prinsip-prinsip ya didasari atas keinginan the founding father yang berpandangan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau kita bicara tentang prinsip, maka yang terkandung di dalam prinsip-prinsip itu diawali dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang tidak terbantahkan, yang merupakan keinginan dari the founding father, itulah yang harus diejawantahkan. Prinsip-prinsip itu ada kurang lebih 7 prinsip. Prinsip pertama adalah prinsip negara Indonesia bukan negara teokrasi, tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa landasan pijakan sebagai bangsa didasari atas ketuhanan yang Maha Esa. Rakyat, bangsa, dan negara memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk tetap memeluk sesuai dengan keinginan bangsanya, agamanya, dan keyakinannya. Dan disinilah peran negara harus melindungi setiap warga negara untuk memeluk agamanya. Negara bukan negara teokrasi, tetapi negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah negara yang berdasarkan pada kesatuan. Negara kesatuan itu kita pahami bahwa wujud dari landasan kita adalah gotong royong, kebersamaan, dan persatuan. Maka prinsip itu diwujudkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar pada pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya apa? Artinya kita mengakui bahwa kita adalah negara kesatuan. Yang ketiga adalah prinsip negara berkedaulatan rakyat. Artinya kita sebagai negara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi pada rakyat. Itulah nilai-nilai esensi dari kita berdemokrasi. Disitulah Pancasila sebagai nilai dasar yang tidak terbantahkan dan keinginan the founding father, wujud dari kedaulatan rakyat. Jadi segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Prinsip yang keempat adalah prinsip negara hukum. Baik negara hukum formil maupun negara hukum material. Negara hukum formil itu adalah kita wujudkan dalam hukum-hukum yang memang tertulis secara formal menjadi pedoman prinsip bertingkah laku baik bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Dan prinsip negara hukum material adalah wujud dari hukum itu sendiri harus mewujudkan keadilan, mewujudkan kemanfaatan yang harus dilaksanakan oleh negara bagi terjaminnya kemakmuran. Prinsip yang kelima adalah prinsip ada pemisahan kekuasaan, di mana prinsip pemisahan kekuasaan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada pemisahan kekuasaan dalam rangka check and balances, dalam rangka saling kontrol. Maka disitulah mencegah agar tidak terjadi absolutisme kekuasaan. Prinsip ini menjadi pegangan yang harus diwujudkan dalam proses penyelenggaraan negara. Prinsip yang keenam adalah prinsip yang kita ketahui sebagai prinsip yang mana kita wujudkan adalah prinsip check and balances. Check and balances itu adalah prinsip saling mengontrol di antara kelembagaan negara. Nah, ini wujud yang paling hakiki adalah prinsip pengontrol yang langsung oleh rakyat. Dan lembaga-lembaga harus saling kontrol dengan lembaga yang lainnya. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tetapi sama. Dan saling mengontrol satu dengan lain agar berjalan pemerintahan itu bisa efektif. Lalu prinsip yang ketujuh yang terakhir adalah prinsip masyarakat madani atau civil society. Yang dikehendaki adalah pemimpin masyarakat yang nanti diejawantahkan di dalam pemerintahan harus masyarakat sipil. Masyarakat sipil ini adalah masyarakat yang memang kita wujudkan sebagai pelaksana dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, bukan masyarakat yang
non-sipil yang memegang kekuasaan. Karena dia sebagai alat negara seperti tentara dan polisi. Nah, untuk itulah prinsip-prinsip yang terbantahkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dikehendaki sesungguhnya oleh the founding father. Sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih.